mencoba menjatuhkannya. Namun, yang membuat mereka benar-benar murka adalah ketika Yesus mengakui bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah. Mereka menuduhnya menghujat Allah dan memutuskan bahwa Ia layak dihukum mati. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Yesus tahu bahwa pengadilan ini bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membenarkan niat jahat mereka. Namun, Ia tidak membela diri dengan kemarahan atau kepanikan. Ia tetap tenang, penuh keyakinan, dan setia pada misi yang Bapa percayakan kepadanya. Jemaat yang Kristus kasihi, kisah Yesus ini menceritakan dua bagian penting, yaitu yang pertama adalah penyiksaan dan penghinaan yang diterima Yesus. Yesus mengalami penghinaan, penolakan, dan ketidakadilan dalam proses hukumnya. Imam besar yang seharusnya menjadi pemimpin spiritual malah menjadi figur yang memanipulasi hukum untuk membungkam kebenaran. Namun Yesus tetap diam, bahkan ketika dihina dan dituduh tanpa dasar. Ini menunjukkan betapa besar kasih-Nya untuk manusia. Dia rela menanggung semua penderitaan demi keselamatan kita. Bagian yang kedua yaitu keteguhan dan kebenaran dalam penderitaan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, Yesus memberi jawaban yang jelas tentang siapa dirinya. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Ini adalah pernyataan yang penuh kuasa dan kemuliaan. Meskipun Yesus tahu bahwa pernyataan ini akan membawa konsekuensi yang berat, Dia tidak mundur dari kebenarannya. Ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dalam hidup kita, meskipun ada tekanan atau penghinaan yang datang. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kita pun sebagai pengikut Kristus tidak terlepas dari situasi yang serupa. Dalam hidup ini bisa saja kita difitnah, dijatuhkan oleh kata-kata orang lain, bahkan mungkin dihukum tanpa kesalahan. Namun dari Yesus kita belajar untuk yang pertama, kesetiaan dalam menghadapi tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan tantangan dan ketidakadilan. Misalnya, mungkin kita merasa dihina atau tidak dihargai di tempat kerja, sekolah, atau dalam hubungan pribadi. Yesus mengajarkan kita untuk tetap setia pada kebenaran dan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Seperti Yesus yang tetap diam meskipun dihina, kita pun dipanggil untuk menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian. Hal yang kedua, berani menyatakan kebenaran sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kita diundang untuk berani menyatakan kebenaran, meskipun itu tidak populer atau bisa berisiko terhadap diri kita. Ketika kita mengetahui kebenaran tentang siapa kita di dalam Kristus, kita harus berani menyatakannya dengan penuh keyakinan, seperti yang dilakukan Yesus. Meskipun konsekuensinya bisa sulit, kebenaran yang kita pegang adalah sesuatu yang penuh kuasa, dan menyatakan kebenarannya adalah cara kita menghormati Tuhan. Yang ketiga, mengikuti jejak Yesus. Dalam kasih Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dengan menanggung penderitaan yang tidak adil demi keselamatan kita. Kita juga diajak untuk meneladani kasih ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang rela berkorban demi kebaikan orang lain, adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus.
dan dalam setiap hubungan, baik dalam keluarga, teman, atau lingkungan kerja, kita dipanggil untuk membawa kasih yang tulus dan mengampuni, bahkan ketika kita direndahkan. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, apa makna firman Tuhan yang kita renungkan dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai ke 68 ini? Di minggu sengsara yang ke-6 ini, yaitu adalah mengejarkan kepada kita tentang keteguhan Yesus dalam menghadapi penghinaan dan ketidakadilan, serta panggilan kita untuk mengikuti jejaknya dalam hidup yang setia kepada kebenaran dan kasih. Di tengah tantangan hidup, kita diajak untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Kristus, yaitu berani menyatakan kebenaran dan menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.